Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya memang Partai Demokrat tidak bisa lepas dari pusaran kasus ijazah Pak Jokowi. Banyak orang yang kemudian menilai bahwa sesungguhnya di belakang Roy Panji CS ini yang paling kontal adalah Partai Demokrat. Kenapa mereka beranggapan demikian? Sebab Roy Panji ini adalah orang yang memiliki jabatan monteren di masa dia masih menjabat petinggi partai di Demokrat. Dan belum sampai kasus ijazah ini selesai, ijazah Pak Jokowi maksud saya, muncul lagi sebuah pala ya. Dia juga kader Demokrat yang kemudian melaporkan ijazah Gibran. Dan tak lama ini, ketika Roy Panji sudah berstatus tersangka, tiba-tiba muncul dua orang yang sangat dekat dengan Pak SBY di masanya dan petinggi partai juga, yaitu Pak Amir Syarifuddin dengan Denny Indrayana. Keduanya ini pernah menggawangi Kementerian Hukum dan HAM di masa Pak SBY. Lalu kalau misalnya orang tidak menuding Demokrat, bagaimana caranya? Fakta-faktanya jelas bahwa yang bermunculan ini adalah orang-orang yang memiliki relasi yang sangat kuat terhadap Pak SBY. Inilah yang kemudian membuat publik menuding bahwa di belakang daripada tudingan ijazah palsu ini, yang mulai dari Pak Jokowi sampai merembet ke Gibran, orientasinya adalah memang menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan ingin memaksulkan Gibran Raka Buming Raka dengan target-target politik tertentu yang sahabat-sahabat bisa baca sendiri. Dan ini diperkuat dalam perdebatan antara Andi Aswan dengan si Tompel Kosinudin. Bahkan Kosinudin itu langsung gagap tak kala dia offside bicara soal pemaksulan Gibran. Jadi memang ada target ke sana. Nah, untuk lebih jelasnya ini videonya. Mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendongkrak Presiden untuk mengganti tujuan, mengganti atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dan salah satunya pemimpin tersebut adalah memenuhi syarat. Nah, itu yang tapi kemudian kan sudah menang dipilih oleh rakyat. Ya kan hari tahu kan. Jadi kan sudah jelas ini bahwa ini adalah untuk mengganti wapres. Menang. Jadi itu saya kan hal yang Dingin. iya, itu kalau kita pakai Dingin apa gugup? kalau kita pakai jangan sangka Rismon memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janes Yaan itu memfitnah saya, grupnya semua. Apa fitnahnya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Coba. Itu udah agak personal yang kayak gitu. Enggak, makanya kita bukan bicara personal. Dari Pak Jokowi juga tadi personal. Ya kan, nggak saya. Wah, Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat. Partai Bang Ahmad. Iya kan? Roy Surya Demokrat nih. Subhan Pala Demokrat. Wah, ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Iya kan? Saya nggak menuduh. Kita udah tahu lah. Kita nggak usah ungkapkan bahwa itu bagaimana. Akhirnya kan syarat utamanya adalah makzulan Pak Mas Gibran. Kan begitu. Nah, sisi politis kan jelas untuk itu. Kan muncullah aktor-aktor baru. Ya selama ini kan kalau lihat ya oke. Trio ini kan, kemudian muncullah aktor baru lagi, ada Betor, muncul lagi ada Subhan Pala, muncullah yang namanya juga dari pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih, muncul lagi ada Denny Indrayana kan gitu kan, itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Sekarang bukan sesuatu itu yang kita kaget, enggak. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Karena bagaimanapun mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendongkrak Presiden untuk mengganti tujuan, mengganti atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Itu secara politis kalau kita tahu. Ini senada juga waktu itu kita pernah undang Bang Ade Armando. Ya. Sebenarnya isu ini semakin di blow up adalah untuk meretakkan keharmonisan Ya. Pak Prabowo dan Jadi kita mesti tahu juga ya, ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu jelas Pak Prabowo juga sudah mengatakan itu, ya kan? Jangan memisahkan saya dengan Pak Jokowi, kan begitu. Selalu berkali mengatakan itu dengan dia. Dan kita mesti ingat juga,
Pak Prabowo dengan Mas Wapres itu seperti bapak dan anak. Saya pernah Jumat kemarin saya bertemu dengan Wapres. Dia bilang, saya tidak suka ada spotlight untuk diri saya. Spotlight itu hanya untuk Presiden Republik Indonesia. Saya hanya pembantu dan saya hanya mau bekerja. Karena saya tidak cakap untuk berbicara. Karena saya orang pekerja. Spotlight semuanya harus untuk Presiden Republik Indonesia. Itu poinnya. Oke. Tanggapannya Bang, bahwa sebenarnya Abang ada goals ke sana. Iya, saya membaca ada fragmen kebangsaan yang legasinya itu jatuh ya. Tidak bisa bertahan tapi jatuh. Kalau dulu kita kenalkan Soekarno-Hatta, itu kan duit tunggal, saling melengkapi. Karena memang masing-masing punya kapasitas untuk memimpin negeri. Saya meminjam tadi Bung Adi mengatakan Prabowo menganggap Gibran itu anaknya, bapak anak. Ya memang anak kecil jadinya ini. Dari situlah kemudian ada sikap anak bangsa yang tidak ridho. Bukan ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran, tapi negara harus punya legasi bahwa pemimpin di negeri ini punya kapasitas. Dan salah satunya pemimpin tersebut adalah memenuhi syarat. Nah itu yang tapi kan kemudian sudah menang dipilih oleh rakyat. Ya kan hari ini tahu kan, jadi kan sudah jelas ini bahwa ini adalah untuk mengganti Wapres. Jadi itu kan saya hal yang menjelaskan lain. begini juga, coba. Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan bagaimana terkuak dari apa yang disampaikan Andi Aswan dan si Tompel itu sendiri. Jadi memang arah bahwa Partai Demokrat ikut terlibat di dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini tidak bisa dihindari sahabat. Semua ini membuat posisi Demokrat semakin salah, apalagi dengan adanya Denny Indrayana dan Pak Amir Samsudin yang ikut bergabung belakangan ini. Dan Denny Indrayana ini kan bukan orang yang bersih-bersih amat, karena pernah tersandung banyak kasus lah, ada 6 kasus yang pernah membuat orang ini menjadi pesakitan di negeri ini. Inilah kasihan yang membuat posisi Partai Demokrat serba salah. Mereka tidak bisa terang-terangan membela Rowi, tapi juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada nama-nama yang tampil itu merupakan mantan pejabat era SBY, mantan petinggi Demokrat, dan memang kader-kader keras yang masih punya ikatan emosional dengan partai. Dan bisa dihindari itu. Akhirnya apa yang terjadi sahabat? Permainan ijazah Jokowi yang awalnya mereka harapkan mampu menjatuhkan legitimasi Pak Jokowi, berbalik arah menjadi bumerang yang memukul wajah Demokrat itu sendiri. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai kritik. Jadi sekali lagi bahwa isu ini tidak lagi dipandang sebagai kritik terhadap apa yang terjadi dalam pergumulan relasi sosial di masyarakat, tapi ini adalah merupakan gerakan yang sangat sistematis dari kelompok lama yang masih tidak rela Jokowi jauh lebih diterima publik dibanding era sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir memang lebih duluan SBY daripada Jokowi menjadi presiden. Tapi Jokowi jauh lebih sukses ya, karena mampu membuat anak-anaknya menjadi petinggi di negeri ini, termasuk Gibran lah, yang notabene Pak Jokowi ini bukan pemilih partai, sementara Pak SBY kan boleh dikatakan bahwa dia pemilih Partai Demokrat, tapi dilambung sama Pak Jokowi karena AHY belum jadi wapres ya. Itu juga ya kasihan lah, memang ada hal-hal yang menurut saya tidak selesai mungkin di kepalanya Pak SBY terkait soal situasi hari ini, sehingga inilah yang membuat mungkin kader-kader Demokrat mengambil sikap sendiri-sendiri kalau benar tidak diorkestrasi dari Demokrat ya. Ya seolah-olah membantulah Partai Demokrat tanpa dia mengatakan kepada Pak SBY, ya mungkin seperti itu. Jadi ajang balas jasa, karena belum tentu juga Pak SBY menginginkan hal ini yang dilakukan oleh mereka ini. Tapi serba salah kan, tidak dibela kader, terang-terangan dibela, berbahaya. Karena AHY hari ini masih ada di pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran.
Jadi memang kasus ini berubah bukan lagi soal ijazah, tapi ini soal jejak jaringan politik yang mulai ketahuan satu persatu, sahabat. Luar biasa kan apa yang menjadi tampilan daripada Partai Demokrat kalau benar ya mereka yang memainkan pola ini. Tapi itulah posisi Demokrat ini si malakama, benar-benar memukul dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa netizen itu sangat kuat men-tracking seluruh informasi-informasi masa lalu. Jadi person-person atau tokoh-tokoh yang muncul ke publik itu semua sudah dikantongi oleh netizen. Sehingga ketika ada gelagat-gelagat lain langsung di up. Dan ini dah jadinya. Demokrat saya yakin tidak akan bisa mengelak dari sini, sekalipun secara langsung dia tidak mendeklarasikan untuk menyerang Pak Jokowi dan Gibran, tapi orang-orang yang bermain di belakangnya, dan ini sudah mulai muncul satu-satu, menegaskan siapa diri mereka. Sama posisi PDIP, ketika Betor muncul dengan semburang narasinya bahwa ijazah Jokowi dicetak di pasar Pramuka. Orang tidak pernah berpikir itu bahwa hal yang disampaikan Betor itu benar, tapi yang dia pikirkan Betor ini dari mana? Oh, ternyata dari PDIP. Jadi ketemu semua. Ketika mau lihat si Tompel ini, orang tidak pernah berpikir apa yang disampaikan si Tompel. Si Tompelnya yang langsung di-track. Si Tompel ini siapa? Oh, ex-HTI. Begitu diperlebar lagi, tim pembela ulama akademik. Siapa ini? Oh, ini yang didirikan oleh Rizik Syihab. Jelas semua. Jadi memang kaum pembenci ini, kaum sakit hati ini mau nyatu di sini untuk menyerang Pak Jokowi dengan isu yang sama, tanpa embel-embel, tanpa rapat, tanpa agenda jelas. Kenapa? Karena ada satu isu yang membuat mereka ketemu. Intinya bagi mereka, dendam terbayarkan, sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.